kita bertemu lagi di channel Infinity Ministry dalam inspirasi dan motivasi. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu amanat agung yang diberikan oleh Yesus sebelum dia kembali ke surga. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Firman Tuhan mengatakan amanat agung diberikan kepada semua orang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus, kita diberikan amanat agung untuk memberitakan Injil. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang kedua dikatakan, "Tuaian banyak, namun pekerja sedikit." Tuaian begitu banyak, bahkan dikatakan sudah menguning, namun pekerja sedikit. Dan kita disuruh meminta kepada Tuhan yang memiliki tuaian itu untuk mengirimkan pekerja-pekerja. Saya dan saudara adalah pekerja-pekerja untuk menuai tuaian yang sudah menguning. Namun kita perlu melihat beberapa hal. Sebagai penuai, sebagai hamba yang diberikan amanat agung, kita perlu melihat beberapa hal. Di dalam firman Tuhan, kita perlu diperlengkapi untuk menjadi penuai-penuai. Yang pertama, kita perlu diperlengkapi. 2 Timotius pasal 3 ayat 17 mengatakan, "Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Apa itu perlengkapan yang diberikan kepada saya dan saudara? Firman Tuhan mengatakan, kita diperlengkapi dengan senjata Allah. Ada firman, ada iman. Perlengkapan yang begitu sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Perlu kita memiliki sebelum kita memberitakan firman Tuhan, sebelum kita melakukan amanat agung yang sudah ditugaskan. Karena apa kita perlu diperlengkapi? Kita perlu diperlengkapi untuk kita mengetahui apa yang perlu kita berikan, apa yang perlu kita bagikan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Yesus. Itu yang pertama, diperlengkapi. Yang kedua, tentunya juga yang sangat penting, yaitu doa. Kita perlu berdoa. Doa adalah senjata yang sangat ampuh. Tanpa doa, kita tidak dapat berjalan untuk menyampaikan atau untuk memberitakan amanat agung yang Tuhan telah berikan. Untuk memberitakan siapa Yesus, untuk memberitakan Injil itu, kita perlu doa. Doa memberikan kita kekuatan, doa memampukan kita untuk melakukan amanat agung. Yang terakhir atau yang ketiga, apa yang kita perlukan sebelum kita melakukan amanat agung, sebelum kita menuai jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita, yaitu mengandalkan Roh Kudus. Setiap saat dalam kehidupan kita perlu Roh Kudus. Kita perlu mengandalkan Roh Kudus dalam melakukan amanat agung Allah. Karena apa? Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak ujian, akan ada banyak rintangan di hadapan kita ketika kita melakukan amanat agung Allah. Amanat agung yang sudah diberikan Yesus kepada saya dan saudara. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, Roh Kudus yang kita andalkan, dia yang akan mengajarkan kita akan segala sesuatu. Dan dia juga yang akan mengingatkan kepada kita apa yang Yesus sudah berikan, apa yang firman Tuhan katakan. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Diperlengkapi dengan senjata Allah, berdoa, dan mengandalkan Roh Kudus. Kita siap melakukan amanat agung Allah, dan kita siap menuai jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Dan kita akan melihat tuaian besar ini. Kita akan melihat tempik sorak sorga karena tuaian jiwa-jiwa. Saudara, jangan lelah, karena bekerja bersama Tuhan, kita akan melihat mujizat demi mujizat. Dan Roh Kudus membantu kita, membantu saya dan saudara di dalam kelemahan kita. Karena ada tantangan, karena ada ujian, karena ada rintangan. Tapi Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Lihatlah, padi telah menguning, jiwa-jiwa yang siap dituai oleh saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.